Salam jumpa dengan saya Corlina Haumahu. Di kesempatan ini kita akan membahas materi D3 Kebidanan pada mata kuliah Situasi Tanggap Darurat Kesehatan pada pokok bahasan kedua, yaitu kebijakan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Kesehatan reproduksi mendapat perhatian dunia sejak adanya konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan, yaitu ICPD, yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada tahun 1994 yang diikuti oleh 180 negara. Pada konferensi tersebut menyepakati perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian penduduk dan penurunan fertilitas atau keluarga berencana menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta hak reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan inti, kita akan melihat kembali tentang gambaran kondisi penampungan pengungsi sementara korban situasi krisis bencana, seperti gempa, tsunami, longsor, banjir, gunung meletus, dan krisis bencana lainnya. Kondisi-kondisi seperti ini berdampak pada perempuan. Perempuan rentan terhadap masalah kesehatan seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Ini terjadi beberapa hari setelah krisis bencana. Semua ini karena kondisi tempat tinggal atau tempat penampungan yang tidak layak, di mana pengungsi tidak mau tinggal di tenda yang disiapkan pemerintah dan mereka tinggal bercampur di tempat seperti yang ada pada gambar yang ditampilkan ini. Kita dapat lihat laki-laki, perempuan, dan anak-anak tinggal dalam satu tenda atau dalam satu ruangan. Dengan seringnya bencana alam di Indonesia sejak tahun 2004 berawal dari tsunami Aceh, pemerintah telah membuat SOP penanganan dan kebutuhan dalam situasi krisis bencana seperti menyediakan satu tenda bagi satu keluarga. Masalah kesehatan reproduksi yang terjadi di situasi krisis kesehatan, seperti kasus mengintip orang mandi, ini sering terjadi di tempat pengungsian. Hal ini sangat mengganggu dan sangat meresahkan, khususnya bagi perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tempat pengungsian, kasus pelecehan seksual maupun pemerkosaan tidak dapat dihindari di tempat-tempat pengungsian. Kemudian, semua ini dikarenakan situasi yang tidak kondusif serta tidak ada ruang privasi bagi perempuan. Kasus pemerkosaan sering terjadi, bahkan terjadi kehamilan yang tidak diharapkan. Ada kasus yang seperti pernikahan dini atau pernikahan di usia muda karena faktor ekonomi dan kematian orang tua akibat bencana alam. Kita bisa lihat tenda yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu tenda ramah perempuan dan anak. Pada gambar di sini, ini pemerintah menyediakan tenda ramah perempuan dan anak. Tenda remaja selain dimanfaatkan sebagai tempat pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap remaja, tenda ini juga untuk tempat sosialisasi serta penguatan terhadap remaja, baik itu remaja perempuan maupun remaja laki-laki, diantaranya tentang informasi kesehatan serta informasi kesehatan reproduksi. Pertama, definisi kesehatan reproduksi. Kedua, hak-hak reproduksi. Ketiga, ruang lingkup kesehatan reproduksi. Keempat, kebijakan dan strategi nasional tentang pelayanan kesehatan reproduksi. Karena kita akan belajar tentang kesehatan reproduksi, maka kita lihat kembali tentang beberapa definisi, yaitu satu, tentang definisi sehat menurut WHO, yaitu
seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kemudian, definisi kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 2 Tahun 1992 yaitu keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian, definisi sehat menurut Depkes pada saat itu yaitu Kementerian Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Keseriusan pemerintah dalam memberi perhatian akan penanganan permasalahan kesehatan reproduksi ini dituangkan juga melalui kebijakan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Di samping itu, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, pemerintah juga menjamin kesehatan ibu, mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu, serta kematian bayi baru lahir, menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi, serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi kesehatan reproduksi ini tidak jauh beda dengan definisi sehat pada umumnya. Definisi kesehatan reproduksi menurut Konferensi ICPD Kairo tahun 1994 yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dan tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kemudian definisi kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat 1 yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dan tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi, definisi kesehatan reproduksi menurut Kementerian Kesehatan dan menurut WHO pada intinya sama. Bahasan kedua yaitu hak-hak kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan. Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM serta bagian dari standar SHARE. SHARE Project merupakan piagam kemanusiaan dan standar minimum dalam respon kemanusiaan kelompok organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada masa tanggap darurat sehingga masyarakat yang terkena dampak bencana dapat hidup secara layak dan bermartabat. Salah satu dari hak asasi manusia atau HAM adalah mendapat layanan kesehatan yang bermutu, termasuk di dalamnya layanan kesehatan reproduksi dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Dari 8 tujuan MDGs, 50% dari goal itu terkait dengan kesehatan reproduksi, yaitu MDGs poin ketiga, poin keempat dan kelima, serta poin keenam.
Poin ketiga yaitu kesetaraan gender, poin keempat dan kelima yaitu kesehatan ibu dan anak, termasuk akses universal ke layanan kesehatan reproduksi, serta MDGs ke-6 tentang pemberantasan penyakit menular termasuk HIV/AIDS. Ya. Pembahasan ketiga yaitu ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi sangat luas, mencakup keseluruhan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Ruang lingkup kesehatan reproduksi ini mencakup ada 10 ya. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir yaitu poin K ya. Kedua, keluarga berencana. Ketiga, pencegahan dan penanganan infertilitas. Keempat, pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran. Kelima, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, dan HIV/AIDS. Keenam, yaitu kesehatan seksual. Ketujuh, kekerasan seksual. Kedelapan, deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks. Kesembilan, kesehatan reproduksi remaja. Serta kesepuluh, kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktik yang membahayakan seperti family genital mutilation. Prinsip-prinsip pelayanan kesehatan reproduksi. Pertama, mengutamakan klien, yaitu hak reproduksi, keadilan, dan kesetaraan gender. Kondisi ini pun sering dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dalam masyarakat yang disebut dengan gender. Kontribusi sosial atau peran yang melekat dan terbentuk di masyarakat ini ikut andil dalam menentukan seberapa besar masalah kesehatan reproduksi daripada individu itu. Kemudian 2 atau B, pendekatan siklus kehidupan manusia. Tahapan siklus kehidupan yang dimulai dari tahapan konsepsi, bayi, anak, remaja, usia subur, dan usia lanjut. Pelayanan ini dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer atau tingkat pertama puskesmas yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketiga atau C, memperluas jangkauan pelayanan secara proaktif. Ini memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara langsung, juga dapat melakukan intervensi seperti promosi kesehatan dan pelayanan sesuai yang dibutuhkan melalui pendekatan keluarga. Poin keempat atau D, meningkatkan kualitas hidup melalui pelayanan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan reproduksi diharapkan dapat memenuhi hak reproduksi seseorang sepanjang siklus kehidupannya, agar tersedia pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, dapat meningkatkan cakupan pelayanan atau program kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja, dan dapat terpenuhi kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Kebijakan strategi nasional tentang pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Kebijakan Menteri Kesehatan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perempuan sesuai dengan siklus kehidupannya, yaitu tersedianya layanan mulai dari proses kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas, balita, anak, remaja, dewasa, sampai usia lanjut.
Kita lihat pada gambar bagan ini tentang 1000 hari pertama kehidupan, yaitu terdiri dari 270 hari masa kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan bayi dari 0 sampai dia berumur 2 tahun. Dampak pada periode emas akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan daripada balita tersebut atau bayi tersebut. Ya, kita lihat ya, continue of care. Pada pelayanan pasangan usia subur dan wanita usia subur itu diupayakan terjadi informasi dan edukasi berupa promotif dan preventif di hulu. Berarti dari awal itu sudah diberikan informasi dan edukasi tentang 1000 hari pertama kehidupan. Ini sangat penting sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada pelayanan pasangan usia subur dan wanita usia subur, di sini dia akan mendapatkan konseling tentang kesehatan reproduksi. Kemudian mendapatkan informasi KB bagi mereka yang belum mau mempunyai anak. Kemudian komunikasi informasi kesehatan reproduksi calon pengantin, serta pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Setelah itu pelayanan antenatal bagi pasangan yang berencana mempunyai anak dan si wanita tersebut mengandung, yaitu P4K, ya adalah program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta mendapatkan buku kaya yang banyak berisi tentang informasi-informasi yang sangat penting bagi kesehatan ibu dan pada saat bayi lahir serta bertumbuh dan berkembang, serta ANC terpadu itu harus terpenuhi atau ibu hamil tersebut mendapatkan poin-poin daripada ANC terpadu tersebut, serta adanya kelas ibu hamil, pemberian FE atau tablet tambah darah, serta asam folat. Pemberian makanan tambahan ini diutamakan bagi mereka atau ibu-ibu hamil yang mengalami gangguan atau kekurangan energi kalori atau disebut dengan KEP, serta pemberian imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil. Pada masa persalinan nifas dan neonatus, diharapkan persalinan itu ditolong oleh petugas kesehatan dan di fasilitas kesehatan, mendapatkan asuhan persalinan normal, serta mendapatkan pelayanan kunjungan neonatus serta kunjungan nifas. Bayi baru lahir sendiri mendapatkan ASI, yaitu inisiasi menyusui dini, mendapatkan suntikan vitamin K, mendapatkan imunisasi HB0, yaitu dari lahir 24 jam, kemudian tersedianya fasilitas rumah tunggu bagi mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, serta kemitraan bidan dengan dukun, serta KB pasca persalinan, dan persalinan itu terjadi atau dilakukan pada fasilitas rujukan dasar dan rujukan lanjut, yaitu di puskesmas ada fasilitas PONEK dan di rumah sakit fasilitas PONEK. Pelayanan bayi baru lahir, bayi tersebut mendapatkan ASI eksklusif, hanya ASI saja sampai umur 6 bulan, kemudian mendapatkan imunisasi dasar lengkap, mendapat pemberian makanan tambahan di usia 6 bulan ke atas, serta rutin melakukan penimbangan di posyandu, serta mendapatkan vitamin A
setelah berusia 6 bulan ke atas dan mendapatkan pelayanan manajemen terpadu balita sehat. Kemudian pelayanan bagi balita, pemantauan tumbuh kembang, serta pemberian makanan tambahan. Pelayanan bagi anak sekolah, yaitu penjaringan anak sekolah, bulan imunisasi anak sekolah, serta upaya kesehatan sekolah dan pemberian makanan tambahan. Pada pelayanan bayi balita dan pelayanan anak sekolah, disinilah promotif preventif, diagnosa dini, kuratif dan rehabilitatif, intervensi daripada apa yang sudah dilakukan pada masa ibu tersebut sebagai wanita usia subur serta 1000 hari pertama kehidupannya. Kemudian pelayanan bagi anak SMP dan SMA serta remaja, yaitu kesehatan reproduksi, konseling gizi, HIV, AIDS, nafsa dan lain-lain, serta pemberian tablet tambah darah pada wanita atau anak perempuan yang sudah menstruasi. Kemudian kembali lagi ke siklus kehidupan manusia menjadi pasangan usia subur dan wanita usia subur dan berlanjut ke lansia. Diharapkan adanya kualitas yang baik pada kehidupan lansia dan deteksi penyakit degeneratif pada lansia. Landasan hukum. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Pelayanan kesehatan reproduksi masuk dalam pelayanan kesehatan yang harus disediakan pada tahap tanggap darurat dan pasca krisis. Itu pada pasalnya yang ke-22, yaitu pemenuhan kebutuhan kesehatan antara lain berupa sumber daya manusia kesehatan, pendanaan, fasilitas yang mengoperasionalkan sistem pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, obat, dan perbekalan kesehatan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, dan identitas korban sesuai dengan kebutuhan. Landasan hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada pasalnya yang ke-48 itu mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33B, meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya yang ada, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi manusia atau masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar daripada masyarakat yang terkena bencana, pelindungan terhadap kelompok yang rentan, kelompok wanita, anak-anak, dan lansia, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital ya. Kemudian pada pasal yang ke-55 yaitu perlindungan terhadap kelompok yang rentan sebagaimana dimaksud pada pasal 48E, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Kelompok rentan ini yang dimaksud adalah bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, serta penyandang cacat dan
orang usia lanjut. Sedangkan pada pasal 33 penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 tahap meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan meliputi poin pertama, dimulai pada pasca krisis, kondisi krisis sampai kondisi pasca krisis. Poin B, dilaksanakan dengan paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi pada saat awal krisis. Poin C, pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif pada pelayanan kesehatan dapat segera dilakukan setelah situasi stabil. Poin D, respon kesehatan reproduksi dilakukan secara terkoordinir dengan lintas program, lintas sektoral yang terkait, organisasi, profesi, dan LSM terkait. Strategi kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan, yaitu pertama, paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi merupakan bagian daripada pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Poin kedua yaitu penentuan focal point kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan di setiap tingkat atau tingkatan. 3. Penyusunan rencana kesiapsiagaan bidang kesehatan reproduksi di setiap tingkatan. Poin keempat, advokasi dan sosialisasi di semua tingkatan. Poin 5, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Poin ke-6, penyediaan logistik berupa kit kesehatan reproduksi, kit individu, dan kit bidan. Untuk ini nanti akan dibahas lengkap pada pertemuan pembahasan yang ke-10.